Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Bila rata-rata itu adalah 10.000 per tahun, maka apa? 1 banding alat adalah 8, maka apa? Dibutuhkan 1.370 orang. Singosari kita berapa tahun? 200? Lulusan Pak. Nah, yang risiko ke dunia lateral? Oh, per kelas 3 kelas Pak, 3 kelas itu 100, iya 100 lebih Pak. 100 lebih Pak, 100 lebih Pak. 120 Iya, 150. 50. Setahun. Iya sih, setahun 600. 108. Kemudian SMK yang lain mendapat berat 15.300. Saya Iya, saya kurang ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, Iya. Kalimantan, Balikpapan. Berapa butuhnya? Saya 300 hitung Per tahun. Ini junior Pak. Baru lulus kok sekolah. Maka kalau nggak pinter, ejek Pak, main ejek. Bil nggak cukup, juta, melaku 300. Gitu Pak sekarang Pak. Kenapa? Karena kebetulan begini Pak. Dirinya begini. Cuma kadang-kadang ada orang yang ngomong, ya apa ini? Bu Mas, ayolah. Penuh lah, ini nggak tahu loh, perusahaan. Jadi anak-anak bisa masuk ke perusahaan. Saya ke perusahaan, bingung. Pak Jafar, sekolah dia jadi sekolah. Pak Jafar, sini dia sekolah ya, kenapa? Wah, Pak Jafar, wah ini lebih boleh anak-anak. Dan saya senangnya boleh handphone. Jadi saya kerja senangnya apa? Boleh sinyal terus, baru sinyal. Boleh. Nggak makan apa-apa. Tapi sinyal orang nggak tahan, gitu Pak. Enggak tahu. Real Pak, saya mau ini Pak. Saya mau ambil dari Indonesia Pak. Apalagi kerjanya apa? Kerja di mana? Kerja di sawit. Sawit terseksi. Padahal bodoh. Tapi intinya Pak, ada paradigma yang berbeda. Paradoks kalau saya bilang. Satu sisi dunia sekolah, ini boleh perusahaan. Sisi lain, perusahaan juga boleh calon Kerja. Maka kemudian mereka paten kami. Iya. Kemudian bisa bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, apakah saya sedih? Wah, saya merasa senang. Kenapa? Kira-kira. Nah, ini krisis saya. Jadi gitu Pak ya. Jadi itu tentang dunia alat berat. Bagaimana dengan potensinya, kemudian akupansi, demand-nya itu luar biasa. Nah, sekarang terakhir Pak, kami juga membuat customer advance parcel support atau agreement Pak. Kami punya agreement. Ya, saya sampaikan ini secara komprehensif. Misalnya dengan sudah ngomong, dengan sudah waleh sampai sama kan diajari belum belajar waleh kan? Kompetensi, kompeten, guru yang kompeten, kan begitu kan? Misalnya dengan waleh harus sekolah lagi, kan oleh kan? Ya kan? Tapi nggak banyak kemudian bisa masuk ke dunia industri. Kenapa mereka Pak? Nah, kompetensi standar itu kadang-kadang kita bicara soal skill ya. Bicara skill, bicara
nulis bicara karakter. Ini karakter saya rubah, itu juga. Saya nggak suka pakai X juga. Kalau saya suka pakai karakter, di bawah kasih 2 agar dapat kerja. Pak, mau saya lupa, saya STM. Saya lulusan STM. Atau lulusan sekolah ya. Nggak apa sebenarnya lulusan STM Pak, skillnya nggak bisa. Nggak bisa. Bukan mereka nggak bagus Pak. Bukan mereka bodoh Pak. Lulusan sekolah Pak, pasti nggak punya skill yang luar biasa Pak. Kenapa demikian? Karena skill itu dibangun atas dasar apa? Atas dasar bertambahnya jam praktek. Kalau jam terbang naik, maka sudah naik. Cuma kemudian nulisnya. Nah, memang kan rata-rata kita ini kan harus belajar sekarang. Ya. Nah, yang satu apa? Karakter Pak. Inilah sekarang nomor 1 sebagai problem utama di perusahaan. Anak kita rata-rata Pak, nggak paham. Anak kita nggak paham. Ya, untuk masuk dunia profesional. Nah, komunikasinya apa ini? Kenapa? Karena anak kita tidak biasa dengan company culture. Apa kira-kira? Safety dan housekeeping. Kemudian saya buat tes. Ini sebagai operasi. Ibu bapak sekalian, jenengan kalau punya safety itu kira-kira yang jenengan apa ya? Safety. Keamanan apa? Ya, keselamatan. Yang jenengan apa ya? Itu dalam mana? Keamanan apa? Keselamatan. APD. Helm, apa lagi? Sepatu. Apa lagi? Weapon, apa lagi? Kaos tangan. Hah? Kaos tangan. Airplug, kacamata. Betul Pak? Ya. Saya tanya sekarang, saya mau tes tadi aja. Apa itu safety? Apa itu basic safety ya? Bukan ya? Dan itu yang mana basic safety? Keselamatan kerja ya. Ada orang kerja di perusahaan Pak, di mobil dan lain-lain, nggak pakai helm. Pakai apa? Pakai topi. Dia lompat nggak pakai safety shoes, pakai sepatu biasa. Apa kamu nggak safety? Nah, kalau itu apa sih safety Pak? Ini filosofi Pak. Saya dulu waktu zamannya sebelum menang jawab, saya juga bingung Pak. Saya sekolah tidak Pak. Ya biasa. Tapi kemudian waktu saya training itu, saya belum ngerti apa sih safety itu. Kok ingatnya adalah peraturan, helm, safety sudah lain. Maka saya sampaikan Pak, kalau kita masih seperti itu, menurut saya kita belum mengerti safety. Safety itu apa sih Pak? Safety artinya apa? Adalah 4 hal Pak. Langsung saya satu apa? Filosofi pemikiran. Pertama apa? Mengerti kerjaannya apa? Apa kerjaan? Apa kerjaan? Yang kedua apa? Mengerti cara nih menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga apa? Mengerti potensi bahaya. Yang keempat apa? Baru menyiapkan pengendalian potensi bahaya. Jadi bukan pakai tapi adalah bagaimana kemudian kita meminimize, membarikade atau menyiapkan pengendalian dari potensi bahaya. Ternyata. Kenapa demikian? Karena dulu pas saya paksa jadi safety manager juga. Akhirnya saya mau harus saya belajar kembali orang memutari. Akhirnya nanti dari pemahaman part ini kan harus mampu membuat JSA atau Job Safety Analysis. Tenang. Kalau mau pakai saya gratis. Oke, next saya. Jadi ada safety apa housekeeping, kebersihan, bangun saya lupa. Ya, kita ini mau saya lihat, kita ini kalau dalam hal kebersihan atau semalam nggak kuasa itu. Kotor Pak. Saya sendiri Pak sekolah-sekolah kotor dan lain. Ya, bahkan ada dikatakan 5R, ya kan, setan, sepok macam-macam. Ternyata apa nggak ngerti apa yang dimaksud? Seto. Setan, satanik, sakarmu. Betul Pak? Ya, maka suatu masa saya ada satu yang menampuk muka saya. Saya selalu merasa malu. Kami roh, ya kan? Kita
naik bis yang asing. Tapi saya lihat, oh masya Allah dulu Rasulullah naik onta di padang pasir. Tapi kalau sekarang saya lihat kita naik bis bawah, naik bis yang enak. Tapi yang kanan kiri plastik di mana-mana. Jalan dari hotel ke Masjidil Haram banyak kotoran, banyak sampah. Suatu masa Pak saya lihat orang Jepang suami istri Muslim umroh pakai jaket bendera Jepang. Si laki-lakinya sambil jalan berdua sangat mesra ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ya. Yang si laki-laki bawa kresek, yang si perempuan ambil sampah. Mau tapi dengan dia sekarang, kira-kira bagaimana? Artinya apa? Pemahaman Allah soal kebersihan dan macam itu sebagai pengetahuan, sebagai hafalan. Tapi apa? Sebagai pemahaman yang kita praktekkan. Itu Pak. Saya ingin di kampus, ya tim kami, direktorat maupun dosen, saya sampaikan, Anda ngerti nggak masalah ini? Apa artinya? Jangan sampai Anda belajar ini hanya sebagai hafalan. Anda belajar leadership, siapa? Leadership S1, saya leadership manajemen, S2 saya manajemen. Anda tentu tanggung jawab memimpin. Siapa? Apa kira-kira? Puas, planning, organisasi, networking, controlling. Oh, pinter apa? Tapi kurang ngerti kamu kerja. Tetapi mengapa tidak ada performance yang linear dengan kerjaannya? Padahal dia tahu ternyata yang memahami konsep filosofi puas tadi sekedar hafalan. Mohon Pak. Jadi ini salah satu Pak saya, maka kemudian saya malu Pak, lihat itu Pak. Maka kemudian saya sampaikan ada satu sekolah Quran, saya sampaikan di masih libur Pak. Ya. Kemudian beberapa kegiatan. Ketahanan Pak, menurut saya Pak, saya dari Banjarmasin ke Kalsel, Kalteng 2-3 hari 2-3 malam pakai klotok bis air. Klotok itu pun kalau lancar, kalau enggak bilang seminggu. Ya, nah kalau sekarang Pak, kita zaman sekarang Pak, itu udah enak Pak. Datang, naik mobil, naik bis pakai AC. Kerja, mobil dekat dengan unit. Nah kalau kami dengan guru saya, belakangnya itu jalan kaki dan tahan. Nah sekarang kita Pak, kira-kira gimana? Durabilitasnya yang kurang Pak, daya tahannya, daya perjuangannya sama yang kurang. Kenapa? Otaknya selalu seperti ini. Meraih sukses, meraih bahagia, meraih sukses, meraih karir dengan cara yang cepat, enak dan gampang. Disiplin, apa disiplin? Jam 8 naik, ngetekuk boyok, boleh sarapan, ya. Kemudian sarapan, jam 10 kerja, jam 10 istirahat, 10 menit sampai setengah jam. Jam 12, jam 19 time istirahat, makan, tidur. Jam 1 bangun, sholat, dan seterusnya. Maka produktivitas orang Indonesia Pak saya sampaikan clear, declare, bukan kata saya siapapun, rata-rata cuma 60% rata-rata Pak. Produktivitasnya apa? Berapa jam yang dipakai dibagi jam tersedia? Rata-rata cuma 50-60% Pak. Malu saya Pak kalau meeting dengan manajemen, dengan Volvo, Swedia. Sedangkan di Eropa, ya kan, Jepang, Korea itu 80-90%. Kenapa mereka? Mereka disiplin. Ya makanya saya kita kalah dengan Vietnam. Saya ke Vietnam. Kita sekarang bertumbuh dan growth-nya kalah dengan Vietnam. Kenapa? Vietnam produknya lebih tinggi. Cuman nggak usah khawatir Pak. Kita juga ada yang menang. Masalah disiplin. Masih disiplin. Kapan kira-kira? Kapan kira-kira? Buka puasa. Oh, Akbar. Disiplin. Aku yang kerja. Saya bawa ini kan katanya. Jauh beda. Saya lupa, saya nggak ambil benar. Saya tahu jam 2, akhirnya saya jam 1 kultum. Habis itu mikir sebentar. Ada dia, wah, dari tim saya, wah, jam 2, waduh, akhirnya pas saya makan kita dapat sama Mas Bin di dalam. Ya kan, saya sampai sini nggak tahu, setengah dua, ada longi. Kita isu dia. Loh, ya. Kemudian di sini hierarki. Ya ini juga harus kita carikan hierarki. Ini penting. Soft skill,
soft skill, soft skill, social skill. kesadaran diri, Ya. ambisi, manajemen diri, itu adalah bagian dari soft skill. Ya, itu bagian dari soft skill Pak. Itu kita asah teman-teman kita. Iya sih Pak, kita aja semua. Sehingga insya Allah kita siap untuk mengarungi Samudra. dunia kerja. Makanya jangan nanti kalau mau mudah saya gitu, bicara mengenai ambisi, ya itu kira-kira. Jadi kan sudah master lah. Undangan dari dinas masalah soft skill 3 hari 3 malam. Nggak tugas, buat sama soft skill. Ya. Komunikasi. Kemudian communication. Ya, communication itu pun kita ajarkan. Menurut saya rata-rata orang Jawa Timur siang malam komunikasinya buruk. Kenapa begitu? Siapa di mana? Ini kumu saya dah. Kering, makan, halo. Habis saya di sini, habis saya makan, terus saya datang. Farbar, sini Pak. Kamu nggak boleh gitu Pak. Kalau ngomong gitu, apaan bisa berdoa? Oh biasa kok. Suatu masa saya biasa telepon adik saya. Kering, ya kan? Kalau biasanya SMS Singosari selamat pagi Mami dengan Ani, apa yang bisa dibantu? Ini kenapa Pak ya? Kamu kasih kenapa ya? Atau enggak benar? Lapor. Nah, kita telepon, Tri, lapor ya? Waduh, kok gitu? Lapor ya? Waduh, assalamualaikum, apa kabar? Ya, suka nggak ketemu, ya kan? Gitu kan? Alright, lapor. Dulu kan? Kelita. Makanya aku bersedia ini Pak. Oh ini kan kita baru sadar Pak. Asli malah lagi Pak. Kan betul Pak. Komunikasinya pendek, ditekan-tekan Pak. Kemudian rule SOP, establishment, mereka juga harus penting mengenai hierarki, mengenai administrasi dan lain. Apalagi Pak, productivity, efisiensi dan lain. Ini Pak pengalaman Pak tadi saya sampaikan. Produktivitas kita rata-rata 60%. Real Pak. Saya memperbaiki Pak, astagfirullah, susah sekali Pak. Ya, memperbaiki makro. Ayo ini, cuma bilang ini mono ya Pak. Orang-orang ini akan belajar mengenai hukum kekayaan energi, tabungan negatif. Ya, kalau ada waktu saya isi sekarang. Membentuk batu. Ya, jadi gitu Pak, efisiensi. Nah, kalau efisiensinya artinya apa Pak? Berapa jam yang kita pakai untuk menjalankan pekerjaan dibagi dengan standar lain. Contoh, kalau kita bikin nasi goreng, itu standarnya Toyota itu adalah 1 jam. Nah, kalau kita berapa jam kira-kira? Kalau kita 2 jam, 50% efisiensi. Berarti apa? Apa nanti ceritanya? Mungkin orang yang belum mampu, skillnya belum mampu, kekurangan alat, kekurangan tools, ada hujan dan lain-lain, gitu. Jadi kita harus ajari gimana Pak? Produktivitas maupun efisiensi. Maka kalau kemudian kita nggak siap Pak, ya kayak kemarin ditambah Pak, jam 5:30 Pak, jadinya masih buru, saya mungkin juga masih koronan. Saya itu udah ditambah untuk sarapan Pak. Udah pakai ganteng, baju nggak rapi, di lapangan, ngasih motivasi Pak, 5:30. Nah ini kira-kira masih apa dari 5:30? Tidur. Oh, udah siap berangkat kerja lagi. Enggak, keluar kota. Enggak jauh. Keluar kota. Yang tidur di hotel? Orang sehat. Kemudian kapan maksudnya Pak? Jam 6 sore. Mantap ibarat mesin. Terus pik terus, nggak pernah kemudian sampai. Itu juga efisiensi Pak begitu. Kenapa? Karena perusahaan ngitung Pak. Tahu berapa tahun? Itu semua itu efisiensi kita bukan KPI. Nah kalau kita nggak mampu Pak, saya ini sebagai barrier Pak, sebagai gap kita. Mengapa kita hanya tahan? Wah, itu begini, enak ada rumah. Iya ada rumah, sampai rumah dulu kan? Pak, enak. Oleh kerja, apalagi seperti ini. Ya, nah inilah salah satu materi membangun company culture, budaya
studi macam-macam Pak, pun saya ya kalau kita nanti ke perusahaan Eropa Pak, bersih jalan itu tata rapi macam-macam. Sinyal apa maksudkan atmosfer atau jauh. Kalau atmosfer sudah terbangun berhasil Pak. Contoh Pak, orang Indonesia yang paling brengsek datang ke Singapura, brengsek nih Pak, naik biasanya mobil masih brengsek, masuk ke bandara masih brengsek, check-in masih brengsek. Satu garis mau masuk imigrasi Singapura langsung garis antri maju masuk ke imigrasi. Mau kemana? Singapura. Ngapain? Jalan-jalan. Mana tadi jalan-jalan?